Mudahkanlah urusan orang lain, maka hidup Anda akan menjadi jauh lebih mudah. Subscribe channel pemberdayaan diri ini dengan cara mudah. Tekan tombol merah. Terima kasih. Assalamualaikum para sobat, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ridwan Sang Hipnovator Channel. Di video kali ini saya akan bahas tentang jasa telepati, apakah memang bisa? Informasi ini menarik dan penting bagi Anda khususnya yang sedang membidik target, tapi belum ada hasil jika Anda yang mengerjakannya, sehingga Anda butuh alternatif lain agar si target itu berubah sesuai dengan yang Anda inginkan. Sebelum kita mulai video ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda selalu update terus dengan video terbaru dari saya. So, saksikan terus video saya. Terima kasih Anda masih bersama Ridwan Sang Hipnovator Channel. Seperti saya sebutkan sebelumnya, di video kali ini saya akan bahas tentang jasa telepati, apakah memang bisa. Saat ini saya sedang kehujanan di puncak, dan saya menikmati kehujanan ini karena ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sambil saya membuat konten seperti ini, sambil saya berkomunikasi dengan Anda. Bagi Anda yang sudah mengikuti lama channel saya yang berkaitan dengan telepati, pasti Anda sudah paham apa yang dimaksud dengan telepati. Bagaimana cara kerjanya, tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan jika Anda ingin melakukan telepati. Kemudian ciri-ciri orang yang terkena telepati itu seperti apa, terus hambatan-hambatan apa dalam proses telepati. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang ketika dia mencoba lagi dan lagi, tapi belum membuahkan hasil. Sehingga mereka ini bingung. Mereka ini juga bahkan ada beberapa yang tidak percaya diri. Sehingga mereka menghentikan teknik telepati. Atau bahkan ada juga yang menganggap telepati itu hanya mitos atau hanya kebohongan publik semata. Padahal mereka tidak tahu caranya. Menariknya, selama channel ini dibuat, banyak klien saya yang merupakan subscriber dari channel ini meminta bantuan saya untuk mentelepati target yang dia bidik. Artinya, saya membuka jasa telepati untuk membantu mentelepati orang yang Anda bidik. Ada 3 alasan kenapa orang tersebut menggunakan jasa telepati. Yang pertama, dia sulit konsentrasi. Seperti kita ketahui, konsentrasi adalah kunci utama untuk bisa menembus alam bawah sadar, di mana dia berada dalam kondisi trance. Nah, trance ini adalah kondisi yang rileks, fokus, dan sugestif. Terlebih jika sudah masuk ke dalam kondisi somnambulism. Nah, menariknya, ketika sudah berada di kondisi somnambulism, berarti ini berada di zona yang tepat untuk bisa menyampaikan atau mengirimkan telepati kepada si target. Tapi sayang, beberapa orang itu tidak bisa masuk ke dalam kondisi trance. Sebenarnya banyak faktor. Bisa jadi karena dia kurang sugestif, atau IQ-nya di bawah 100, atau ada kondisi tertentu di luar diri Anda yang sulit untuk memfokuskan diri, konsentrasi sehingga masuk ke dalam kondisi trance. Itulah kenapa dia butuh praktisi dan ahli telepati untuk membantu dia dan menggunakan cara alternatif yang aman, nyaman untuk mentelepati si target. Alasan yang kedua, karena dia kurang percaya diri. Nah, ini percaya diri sangat dibutuhkan dalam telepati, karena percaya diri adalah bahan bakar untuk mengirimkan telepati. Jadi, jika Anda tidak percaya diri, maka Anda tidak memiliki bahan bakar untuk mengirimkan telepati. Nah, itulah kenapa banyak orang yang menggunakan jasa praktisi telepati untuk mengirimkan telepati kepada si target. Faktor yang ketiga, karena dia ingin mendapatkan hasil yang pasti. Nah, karena praktisi atau ahli telepati sudah biasa melakukan telepati
dan dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni, maka akan lebih besar kemungkinan dan probabilitasnya untuk mentelepati si target. Nah, itulah kenapa banyak orang yang meminta jasa saya untuk mentelepati target yang dia bidik. Untuk Anda ketahui, untuk bisa mentelepati orang sebenarnya susah gampang. Yang terpenting Anda harus yakin, percaya diri, dan harus memiliki keyakinan yang tinggi bahwa telepati itu sampai ke si target. Nah, masalah waktu memang ada yang cepat, ada yang lambat. Untuk melihat reaksi dari telepati, Anda harus sabar. Karena perubahan psikologi ini biasanya 21 hari. Itulah kenapa saya biasanya menawarkan jasa dengan periode 21 hari. Kalau tidak ada perubahan sama sekali 21 hari, jaminan uang kembali. So, ini menarik dan ini aman, nyaman buat Anda karena ini saintifik, jauh dari hal mistik. Untuk informasi tentang jasa telepati dan prosedurnya seperti apa, silakan Anda baca informasinya di ruang deskripsi. Berdasarkan pertanyaan dari calon klien saya yang meminta jasa telepati, biasanya sebagian besar itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah jasa telepati ini dikhususkan untuk telepati cinta? Jawabannya tidak. Jadi ada banyak variasi telepati sesuai dengan tujuannya. Bisa untuk bisnis, bisa untuk rumah tangga. Sebenarnya ada beberapa jenis telepati yang bisa disesuaikan dengan permintaan dari klien atau customized telepati. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana dengan targetnya itu di luar negeri? Jadi dari Indonesia ke luar negeri, apakah bisa? Jawabannya bisa. Karena telepati ini bukan santet, bukan pelet, ataupun melibatkan hal goib maupun jin. Karena telepati ini adalah ilmu komunikasi. Jadi saya ibaratkan seperti handphone, ketika Anda ingin menghubungi saudara Anda di Eropa, walaupun Anda di Indonesia, Anda bisa kan? Selama Anda memiliki nomor HP-nya. Jadi telepati ini bisa melintasi pulau, samudra, maupun benua. Karena alhamdulillah sampai detik ini sudah beberapa klien saya justru kebanyakan itu berasal dari luar negeri, baik itu di Hong Kong, di Eropa, dan di area Saudi Arabia. Pertanyaan yang ketiga, apakah telepati ini ada jaminan? Jasa telepati adalah jasa kepercayaan. Telepati adalah teknik komunikasi. Sama halnya seperti Anda berkomunikasi dengan orang di depan Anda, dia memang mendengar, tapi tidak ada jaminan kalau dia mendengar, merespon, dan melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, sama halnya dengan telepati. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Telepati adalah ilmu komunikasi untuk menyampaikan pesan komunikasi secara jarak jauh. Adapun respon, reaksi, itu tergantung dari si target itu sendiri. Karena dia memiliki pilihan mau melakukan apa yang disampaikan dalam telepati atau menolaknya. Tapi saya sebagai praktisi telepati, ada beberapa kuncian yang bisa digunakan untuk bisa menerobos alam bawah sadar atau subconscious mind dari si target, sehingga ini bisa menghack pikirannya dan juga perasaannya, dan diharapkan tanpa dia sadari dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh si pengirim telepati. Ini aman dan nyaman. Nah, itulah video saya tentang cara alternatif untuk mentelepati menggunakan jasa telepati. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat, silakan Anda like dan share video ini ke kawan-kawan agar mereka tahu apa yang Anda tahu. Supaya lebih seru, silakan Anda tulis pengalaman Anda di kolom komentar untuk menjadi inspirasi dan informasi bagi kita semua. Jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda bisa selalu terus update dengan video terbaru dari saya.